Lupa beli. Dimulai ya pembelajaran pada pagi hari ini mengenai pendidikan Pancasila jam 1 ya. Ya, sebelum dimulai saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan rekan, disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada pagi hari ini anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar? Silakan LKS-nya dipersiapkan untuk belajar pagi hari ini, yaitu novel pendidikan Pancasila. Untuk lanjutan materinya, kemarin kita sudah membahas bab 2. Nah, sekarang kita lanjut bab ketiga. Yang bab kedua sudah selesai? Sudah paham? Ya, lanjut bab yang kedua, yaitu kemarin lanjutan dari bab kedua, yaitu tentang apa? Coba dibuka, tentang apa? Pedoman negaraku. Pedoman negaraku yaitu Pancasila. Semuanya harus paham ya, bahwasanya pedoman negaraku berarti negara Indonesia, yaitu pendidikan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu merupakan pedoman dasar negara Indonesia, yaitu negaraku atau negara kita. Kalau negaraku berarti negara kita ya, jangan sampai hanya sebagian orang itu yang mengakui bahwasanya negaraku itu Indonesia, tapi semuanya harus mengakui dan punya pedoman. Selanjutnya kita akan lanjut materi yang ketiga ya, yaitu peraturan di negaraku, bab terakhir untuk semester 1 pendidikan Pancasila. Silakan lanjutkan. Nah, peraturan di negaraku, di negara manapun ya, baik itu di Malaysia khususnya di Indonesia, pasti mempunyai peraturan ya, tidak hanya sekedar di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia negara itu mempunyai aturan masing-masing. Lingkup kecil aja di rumah ya, di rumah itu kalian juga mempunyai aturan. Orang hidup itu harus mempunyai aturan. Kenapa kok harus ada aturan? Supaya berjalan dengan baik, dengan efektif. Seperti itu ya. Nah, apakah di rumah kalian itu ada aturan? Ada aturannya. Coba saya tunjuk satu. Sebutkan aturan yang ada di rumahnya Okan. Satu, rumah, peraturan di rumah. Bangun pagi atau apa? Bangun pagi terus apa lagi? Mandi apa enggak kamu?
mandiri. Berarti itu aturan kecil ya yang ada di dalam lingkungan rumah ya. Terus satu lagi, Aldi, apa aturan kamu yang di rumah? Cuci piring, terus cuci baju. Nah, itu merupakan salah satu bentuk aturan yang ada di rumah. Itu skala kecil. Kalau skala besar itu tentu aturan di negaraku ya. Terus selanjutnya, bagaimana kondisi kalian pada saat di sekolahan? Itu ada aturan apa tidak? Ada. Salah satunya itu tata tertib. Hal kecil aja di kelas ya, yang ada di sekolah ini, di kelas itu contohkan satu aturan yang ada di kelas ini, menghormati guru, terus menghargai guru ketika sedang menjelaskan. Terus siapa Silvi? Tata tertib yang ada di kelas, duduk dengan benar, dengan tertib. Terus kalau jadwalnya tiket itu laksanakan tiket ya. Itu. Nah, terus bagaimana kondisi sekolah kalian ketika jam pelajaran itu dilaksanakan? Kira-kira tertib apa tidak? Tertib ya, masuk jam 7, pulang jam 2. Itu merupakan aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama di SMP Purnama dan Tumago ya. Itu lingkup sekolah. Terus lanjut. Nah, ini jenis peraturan. Peraturan dapat berupa perintah yang harus dijalankan dan ditaati. Yang kedua, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Salah satu contoh untuk peraturan yang harus ditaati di lingkup pendidikan ataupun sekolah. Satu yang harus ditaati apa contohnya? Melaksanakan tiket. Terus yang kedua apa? Saling menghargai satu sama lain ya. Menghargai satu sama lain. Terus yang ketiga apa? Mengerjakan tugas. Itu apa tadi apa? Ngomong apa? Mengikuti upacara, mengerjakan tugas dan mengikuti upacara. Mengikuti upacara dan mengerjakan tugas. Nah, ini merupakan salah satu peraturan yang berupa perintah dari ditaati ya, harus ditaati. Terus apa lagi? Berkata yang sopan, tidak boleh saling ejek, saling membuli. Itu merupakan salah satu aturan yang harus ditaati dan dijalankan. Kalau cuma ditaati, kita hanya sekedar tahu teorinya, tapi prakteknya zong ataupun nol, itu salah ya. Yang namanya peraturan berupa perintah yang harus ditaati, yang harus dijalankan. Seperti itu ya. Itu siapa rekan itu ya. Terus yang kedua, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Contoh dalam lingkup sekolah, peraturan dapat berupa larangan. Larangannya apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh potong
kedua apa tidak boleh merokok, tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh merokok dan membawa miras. Terus yang ketiga apa? Contohnya lagi ini namanya rehan contohnya satu larangan berupa larangan yang tidak boleh dilakukan tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk rehan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ini materi jenis peraturan ya. Peraturan itu ada dua jenis yang harus ditaati dan dijalankan, yang dilarang dan harus dihindari ya, yang harus dihindari. Ya, untuk materi selanjutnya, nah sebelum lanjut kita SPQ dulu ya. Tepuk semangat ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Peraturan di sekitar kita ya, tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan ya. Pertama awal pembelajaran itu ada peraturan di rumah kita, peraturan di sekolah kita, peraturan di lingkungan kita. Ini sudah kita bahas tadi ya. Yang peraturan di rumah kita itu tadi mencuci tangan, mencuci piring ya, mencuci piring, terus membantu orang tua nyapu, ngepel dan lain-lain, atau makan ayam. Terus bangun pagi ya, bangun pagi. Terus peraturan yang ada di sekolahan tadi saling menolong, tidak boleh membuli, berkata sopan santun, tidak boleh membolos ya. Itu peraturan di sekolah, menjaga nama baik alma mater yang ada di sekolah kita. Terus peraturan di lingkungan kita. Nah, ini yang dijelaskan ini ya, peraturan di lingkungan kita. Apa coba peraturan yang ada di lingkungan kita? Ya, di lingkungan kita itu apa namanya, lingkupnya umum aja yang di masyarakat. Kerja bakti, terus kerja bakti ya. Fotonya sama kerja bakti sama enggak? Kerja bakti. Ya, kerja bakti. Apa membantu? Ya, membantu tetangga yang kena musibah. Terus apa lagi? Yang ketiga apa? Saling membantu sudah. Terus ya, kita membedakan. Itu sama aja dengan apa? Toleransi ya, toleransi, tidak membedakan ya. Terus nah, ini merupakan salah satu bentuk peraturan di lingkungan kita ya, di lingkungan kita. Nah, selanjutnya ini tadi peraturan di rumah menghormati orang tua, sopan santun, bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Terus dilarang apa? Ini dilarang
contoh peraturan di sekolah kita tadi juga ya, sudah ada, yaitu apa tadi? Membuang sampah dari tempatnya, menjaga alma mater sekolah, terus apa lagi? Mengikuti upacara, terus tidak saling membuli. Peraturan di lingkungan sekitar, gotong royong, terus apa lagi? Bakti, toleransi, tidak membedakan. Ini contoh dari peraturan di lingkungan kita. Terus selanjutnya, nah peraturan di negaraku, kita sampai dengan materi inti ya dari pembahasan bab ketiga, yaitu peraturan di negaraku ya. Namun sebelum itu, ini ada yang berangkat semua ya. Sebelumnya saya absen dulu ya, sebelum mengawali pembelajaran inti yaitu peraturan di negaraku. Ini Amelia, ini ada dulu di Nasya, Kafa, Rehan, Restu, Riki, Sri, Silvi, Julaka, Nabila, Aldi. Jadi berangkat semua ya. Ya, alhamdulillah dirobil. Berarti kalian diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas belajar ya di sekolahan ya. Nah, ini sudah berangkat semua, guru sudah berangkat semua. Ini saya nanti akan bagi kelompok ya, itu ada 3 kelompok, masing-masing kelompok itu saya kasih 5 ya, 5 orang, 5 anak ya. Berarti yang laki-laki ini 1 kelompok, terus ini nanti yang 1 masuk ke tengah ya. Itu nanti saya buat kelompok, tugasnya yaitu untuk nanti membahas mengenai peraturan di negaraku. Sebelum dimulai kelompokan, saya akan jelaskan dulu ya materi inti pada pembelajaran ini, yaitu peraturan di negaraku. Indonesia ini adalah negara hukum dalam Undang-Undang Negara 1945 ya, pasal 1 ayat 3, artinya bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan pedoman segala peraturan di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Segala sumber hukum yang diterapkan di Indonesia itu bersumber dari satu sumber, pokok sumber, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu di garis bawah itu yang di LKS ya, nanti buat pembelajaran kalian di rumah. Nah, ini selanjutnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan tahun 2019 dan 15 Nomor 13 Tahun Undang-Undang 2022. Hierarki peraturan perundang-undangan. Kalian tahu hierarki? Hierarki itu apa? Hierarki. Coba ngacung yang tahu hierarki. Hierarki tahu siapa? Ngacung. Hierarki itu urutan ya, dari atas ke bawah mengenai dengan hukum dasar negara. Yang pertama itu yang paling tinggi, itu lambangnya lambang wujud ya, Undang-Undang Dasar
amandemen peraturan, yaitu tingkat di bawahnya undang-undang dasar. Jadi kalau misalkan presiden itu mau dilengsarkan ataupun tidak, ya kalau MPR itu setuju untuk dilengsarkan berarti sudah sah, ya. Ini rekan jangan pakai sendiri, ya. Jangan nakal lebih, ya. Kita harus mengikuti pembelajaran yang baik. Nah, yang ketiga itu undang-undang, ya. Undang-undang apa ini? Undang-undang yang kaitannya dengan pasal, ya. Undang-undang misalkan undang-undang tentang kekerasan seksual, undang-undang narkotika, itu kan nanti ada pasal. Ini maksudnya hierarki yang ketiga. Terus peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini juga termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan undang-undang yang atas ini terkait dengan pasal, ini nanti ada kebijakan lagi, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi patokannya itu nanti persetujuan dari pemerintah pusat. Misalkan contoh, ya, dari pusat, Bapak Presiden Jokowi ataupun Prabowo, ya, itu membebaskan atau meringankan, ya, hukuman penjara oleh kasus pencurian ayam, ya, di remisi, namanya remisi. Itu yang tadinya di penjara 5 tahun, pada waktu itu langsung diringankan menjadi 1 tahun. Itu merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena berperilaku baik, sopan, ramah orangnya, terus tobat sungguh-sungguh. Kalau misalkan nanti itu merupakan di dalam peraturan pengganti undang-undang. Terus yang keempat yaitu peraturan pemerintah pusat. Peraturan kayak misalkan kalian wajib sekolah sampai 12 tahun, ya, wajib itu hukumnya. Kalau misalkan sekolahnya sampai SMP, berarti itu melanggar undang-undang. Kalau misalkan ini Aldi, ya, contohnya Aldi bekerja di perusahaan, dinilai Aldi itu ada kasus, ya, kasusnya berkelahi, ya kan, berkelahi sama temennya, dan dinilai Aldi duluan yang memukul, itu nanti di penjara, dihukum, ditambahin lagi karena tidak lulus SMA sampai SMA. Itu nanti dicantumkan ke dalam undang-undang, ya, atau peraturan perundang-undangan yang mana karena itu sudah melanggar dari ketentuan undang-undang. Sekolahnya hanya cuma 9 tahun, gitu, ya. Terus peraturan presiden itu juga mempunyai kewenangan, ya, untuk apa? Untuk membuat perundang-undangan, ya. Terus peraturan daerah provinsi atau peraturan dari gubernur, namanya pergub apa? Peraturan gubernur. Peraturan daerah provinsi, ya, itu peraturan gubernur. Terus peraturan daerah atau kabupaten atau kota itu namanya pergub, peraturan bupati. Itu skalanya, ya, kabupaten. Kalau misalkan provinsi, skalanya provinsi, nanti diikuti oleh kabupaten sampai desa. Kalau pemerintah berarti diikuti oleh provinsi, oleh kabupaten,
oleh desa semua ya. Itu merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan tahun 2019 dan 15 Nomor 13 Tahun 2022 ya. Itu hierarki peraturan perundang-undangan. Itu silakan dicatat ya supaya kalian paham, nanti dipelajari. Sekarang catat, ini jangan bagi pasan, catat. Jangan ya, udah, ya belum. Nah, lanjut. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi satu Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. NRI itu apa? Negara Republik Indonesia. Ya, yaitu sumber hukum tertinggi. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Itu kan background segitiga itu menjelaskan hierarki ataupun level-level dari peraturan undang-undang. Nah, sekarang ini urutannya seperti ini. Ada undang-undang dasar, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah undang-undang atau perpu ya. Peraturan pemerintah atau PT, peraturan presiden atau perpres, peraturan provinsi atau perbu, peraturan daerah atau perda ataupun perbu ya, perbu. Nah, ini merupakan bentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berarti sumber hukum itu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dulu. Nah, ini tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Jadi negara kita Indonesia itu kan banyak suku, banyak budaya, banyak pulaunya. Nah, dari banyak pulau ini ya, itu negara wajib menggunakan hukum yang secara adil ya. Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi orang miskin. Itu di mata hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas, lanjut ke bawah ya. Gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu slogan bahwasanya hukum di Indonesia harus adil seadil-adilnya. Tidak boleh membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang punya uang, mana yang miskin, mana yang tidak punya uang. Itu tidak boleh, karena ini tujuan dari perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti itu. Nasional secara adil, memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Juga kalian ini seharusnya tahu ya tata urutan. Tadi sudah saya sampaikan itu urutan-urutan perundang-undangan dari atas sampai bawah. Itu harus kalian tahu. Supaya apa? Supaya nanti kalian nanti ada yang jadi advokat ya, ataupun pengacara atau yang ingin jadi ahli hukum di pengadilan, itu harus tahu tata urutan perundang-undangan. Jangan sampai kalau pengen jadi advokat itu tidak tahu tentang hukum, itu malah jadi menyesatkan. Ya, memahami tata urutan juga mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Mendemonstrasikan itu maksudnya apa? Mendemonstrasikan maksudnya kita memberitahukan dengan orang lain ya yang belum tahu, disampaikan. Ini loh peraturan yang ada di negara kita itu sumbernya ada di Undang-Undang NRI tahun 1945. Setelah itu
urutan dari MPR. Itu merupakan namanya urutan dari peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan sampai ke bawah, nanti yang paling bawah itu peraturan daerah atau peraturan bupati. Ini kalian harus tahu. Ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum dan sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Ini dicatat negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Ya, itu makna tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Begitu ya. Ini kalau misalkan tidak ada yang namanya pengakuan hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia itu apa? Salah satunya contohnya bebas apa? Bebas menyampaikan aspirasi. Itu sama lagi hak asasi manusia. Bebas untuk hidup dengan layak. Terus apa lagi? Bebas untuk mencari pekerjaan dengan baik. Itu salah satu hak asasi manusia. Dari ketentuan hak asasi manusia itu merupakan salah satu pengakuan dari hukum di sebuah negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi kalian itu hidup bebas, tapi menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Ya, kamu mau sekolah sampai S3 pun itu boleh, bahkan ada beasiswa dari negara. Ya, begitu. Tinggal kita sungguh-sungguh apa tidak. Itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hak asasi manusia. Kalian misalkan sakit, ya, sakit sekarang ada jaminan kesehatan. Mau sakit kayak apapun, bentuknya berat atau ringan, itu nanti bisa ditanggung oleh pemerintah asalkan memenuhi syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh negara. Begitu. Itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Terus lanjut, namanya supremasi hukum, ya, pengakuan hak asasi manusia, ya, itu dalam urusan terus peranan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Jadi peranan peraturan, ya, ini berperan sebagai pedoman atau arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana. Kalau negara kok tidak ada yang namanya pedoman, ya, tidak ada peranan untuk lanjut merencanakan, itu tidak berhasil. Kayak misalkan ini Rehan, ya, Rehan besok pagi mau melaksanakan ujian, tapi malamnya itu tidak belajar, ya, tidak mempunyai pedoman. Kira-kira mau nilai 100 sulit apa susah? Sulit apa mudah? Sulit, ya, sulit sangat. Makanya dari itu, yaitu negara perlu yang adanya peraturan perundang-undangan untuk sebagai pedoman dalam suatu rencana yang telah dibuat. Yaitu tadi peraturan yang dilakukan oleh MPR, peraturan yang dilakukan oleh DPR, peraturan yang dilakukan oleh gubernur atau pergub, peraturan yang dibuat oleh pergub. Nah, itu merupakan peranan bagi negara melaksanakan suatu rencana. Ya, terus fungsi peraturan perundang-undangan ini ada dua fungsi.
yang ada di dalam, ya. Kalau fungsi eksternal berarti fungsi yang ada di luar, ya. Nah, fungsi dari peraturan perundang-undangan itu ada dua, yaitu fungsi internal, fungsi eksternal. Dilanjut. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini ada tata letak dari peraturan perundang-undangan. Perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan yakni ketetapan MPR, TAP MPR nomor 3/UR 2000, Undang-Undang 10 tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini merupakan salah satu urutan atau perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Itu ada 4 urutan, ya, 4 urutan. Kalian harus paham mengenai tata urutan peraturan yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dari yang pertama itu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan. Sebelum membuat yang namanya undang-undang itu harus tahu tahapan dari apa namanya urutan perundang-undangan, ya, yaitu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan. Perencanaan itu sebelum dibuat, ya, itu harus apa namanya ya, disatukan, ya, disatukan antara referensi satu dengan referensi yang lain, ya. Itu mengenai hukum yang akan diberlakukan. Misalkan hukum mau memproses hukum yang namanya hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kira-kira misalkan kalau untuk apa namanya, kalau kasus pemerkosaan, ya, itu nanti hukumnya dipotong lama-lamanya apa enggak gitu, misalkan. Nah, itu kan merupakan salah satu nanti perencanaan, ya. Hukumannya itu hukuman mati atau kasus korupsi misalkan, ini mau dihukum mati atau tidak, itu di dalam perencanaan. Terus selanjutnya setelah direncanakan nanti disusun kira-kira pas atau enggak dengan hak asasi manusia. Kalau pas berarti itu boleh dilaksanakan hukuman mati. Kalau tidak pas itu dipertimbangkan dulu, berarti nanti hukumannya berapa tahun. Terus perencanaan sudah, penyusunan tinggal disusun, ya, dari pasal 1 sampai dengan pasal berikutnya. Pasal tahu pasal itu kayak tahap kelas, ya, kelas 1, kelas 2 itu pasti namanya pasal kelas hukuman. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Terus pembahasan setelah disusun, selanjutnya dibahas ataupun dipresentasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat, ya. Terus pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Jadi setelah dibuat, setelah disahkan, setelah ditetapkan, itu boleh diberlakukan atau sudah boleh untuk apa namanya, menghukum, ya, ataupun jadi peraturan undang-undang yang sah di Indonesia sebagai ketentuan apa namanya yang sudah. Itu pembentukan peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia. Terus yang selanjutnya pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia. Tadi sudah, ya, asasnya ini pengertian asas pembentukan peraturan undang-undang sudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Lanjut, ini asasnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, materi peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas seperti pelayanan, kemanusiaan, kebangsaan,
pola dari muatan yang ada di dalam peraturan undang-undang. Jadi ada pengayoman tahu, pengayoman itu mengayomi, melindungi, ya, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bineka tunggal ika, kesamaan, kedudukan dan hukum, dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keselarasan. Ini merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan tadi sudah lanjut. Nah, KR ini terus dilanjut ini rancangan undang-undang yang dibuat oleh presiden. Berarti peraturan apa? Presiden. Lanjut. Nah, ini peraturan presiden tidak melibatkan DPR, tapi melibatkan menteri. Tugasnya menteri itu adalah membantu tugas dari presiden. Jadi kalau misalkan presiden itu mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan undang, dibantu oleh menteri. Proses pembentukan peraturan perundangan lanjut. Nah, perda, ya, peraturan daerah atau rancangan perda provinsi dapat dibentukkan oleh DPRD provinsi ataupun gubernur. Itu dirancang oleh DPRD. DPRD tingkatnya apa? Kalau tingkatnya apa? DPRD. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tingkatnya apa? Tingkatannya kabupaten, provinsi, atau pusat. Provinsi. DPRD itu ada dua, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Ya, kalau DPR pusat namanya DPR RI. Itu proses pembentukan di dalam peraturan daerah bisa diusulkan oleh DPRD ataupun gubernur. Ya. Coba nih yang kalian tahu di sini peraturan bentuknya dari peraturan daerah provinsi yang kalian ketahui peraturan apa? Peraturan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat atau Kamtibmas. Ini merupakan salah satu bentuk dari peraturan daerah. Terus yang selanjutnya, kata-kata terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana kalian bisa tidak menaati segala peraturan yang telah diajukan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara salah satunya lembaga kepolisian. Kepolisian itu mempunyai yang namanya aturan tata tertib lalu lintas. Tentu kalian, ya, sebagai warga negara yang baik itu harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Salah satunya ketika berkendara harus menggunakan helm, harus mematuhi aturan ataupun apa namanya itu tanda-tanda, ya, yang ada di dalam di jalan raya. Tanda misalkan lampu merah, itu merah berarti berhenti, kuning berarti harus hati-hati, persiapan untuk maju, hijau itu, ya, itu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terus kalau misalkan sekolah kita itu di jalan raya, itu kan ada garis putih, ya, bisa gesret. Itu namanya apa? Zebra cross. Itu digunakan untuk nyebrang, ya, untuk nyebrang oleh sekolah maupun orang lain masyarakat. Nah, caranya gimana? Caranya kalau nyebrang itu nunggu dulu kendaraan lewat dulu, baru nanti kalau sekiranya 1 detik ataupun 2 detik 3 detik lah, itu sudah tidak ada motor, silakan tangan melambaikan
yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga yaitu lembaga kepolisian. Nah, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang kedua itu kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Tadi ya, kalau misalkan kalian ingin keluarganya harmonis, ya apa ya? Itu harus mempunyai aturan di dalam keluarga, ya saling menghormati, tidak boleh saling membenci. Masa kalau kakangnya kesuh, kalau dia kesukan, itu merupakan salah satu bentuk tidak taat dengan dalam apa namanya peraturan yang ada di keluarga. Ya, terus kalau disuruh sama ibu atau bapak, disuruh minta tolong gitu. Misalkan Aldi, ibu ini tolongin mau ngangkat air ke ember nggak bisa, mau ngangkat ember ke belakang nggak bisa. Nah itu kan dia terpatu bu, itu merupakan salah satu peraturan atau ketaatan dalam melakukan aturan di dalam keluarga. Ya apa ya? Ya. Terus selanjutnya. Nah, kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Tadi, ketika guru menjelaskan harus mendengarkan baik. Kalau guru lagi menjelaskan, jangan ngobrol sendiri, jangan mainan sendiri, ya, jangan mainan sendiri. Ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dalam peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Perangkat sekolah yang tidak boleh membolos. Ketaatan atau kepatuhan di lingkungan sekolah, mengikuti upacara, terus melaksanakan kegiatan tiket. Terus selanjutnya ketaatan atau kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, bermusyawarah, gotong royong. Kalau misalkan ada masalah ya terkait dengan lingkungan masyarakat, ya harus musyawarah, jangan main enaknya sendiri. Kak, dengar betul misalkan nggak mau lah, itulah nggak itu bebas dengan pikiran saya, itu kan nggak boleh. Itu harus dimusyawarahkan pendapatnya gimana yang baik. Itu memang salah satu peraturan. Terus kalau ada kerja bakti atau pegawai di lingkungan kita sendiri, di lingkungan sekitar kita, ya harus diikuti. Ya terutama ini laki-laki, ya laki-laki jangan malu. Misalkan kerja baktinya itu apa namanya ngangkatin tanah dari selokan ataupun sampah dari selokan, itu kan merupakan salah satu bentuk kita kepatuhan terhadap aturan di lingkungan masyarakat. Ya. Terus tidak boleh apa? Tidak boleh mencoreng nama baik lingkungan masyarakat kita, kayak mencuri, ya, berbuat nakal di luar sana. Nah itu kan nanti tercoreng. Aldi itu orang mana sih? Aldi yang mana itu? Anak Ciboya kan pantesan Ciboya. Karena itu kan menjelek-jelekan masyarakat juga. Itu kan merupakan salah satu tidak ketaatan terhadap ya sebenarnya. Nah, kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di negara. Salah satunya taat orang bijak dan pajak. Salah satu bentuk ketaatan peraturan yang ada di Indonesia yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu membayar pajak. Ya, tidak boleh tidak membayar. Itu karena diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat bangsa negara Indonesia. Tapi pada kenyataannya kadang banyak diselewengkan, dana pajak itu dikorupsi, ya, dikorupsi ataupun disalahgunakan. Padahal kita sebagai masyarakat sudah rajin membayar pajak, tapi yang diamanati untuk mengelola dana pajak malah dibuat korupsi. Masyarakat
Dikawal, ya. Berkelompok, ini sudah kelompok. Nah ini satu, ini siapa yang mau ke tengah? Dulu ke tengah. Ini apa siapa? Juga. Ya siapa? Saya. Ya ini. Dia kasih nih. Ini silakan Rafa. Rafa maksudnya taruh sini. Satu. Ini cukup aja. Ya satu kelompok satu. Umpamanya misalkan undang-undang dasar. Ya, undang-undang dasar berarti kalau
Ini setelah selesai mengerjakan, saya kasih waktu 5 menit, terus ambil presentasi. Setelah itu nanti evaluasi selesai. Nah, silakan. Ya. Ya dibagi dulu dan dikalikan itu masuknya
peraturan yang nanti melalui pemilihan barang lain.
Sudah selesai? Oh, yang sanksi sosial bahwa malu. Itu yang sekolah di tulis lingkungan masyarakat itu tadi sudah langsung ya. Sudah selesai. Yang kita mungkin masalah
Ada apa tadi yang pertama? Tugas pertama apa? Kalau piramida itu piramidanya apa isinya? Ya, Alfi. Lingkungan masyarakat, gotong royong, saling menghormati, menjaga nama baik masyarakat, membagi masyarakat yang kurang mampu, membayar uang yang lebih Ya, itu benar kan? ya, terus. Ini tadi sudah ngomong satu mas. Silakan ngomong selanjutnya. Ya, silakan ngomong. Gua masuk. Sekali yang ngomong satu. Ya, ya, salam dulu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 Silakan juga sampaikan akan menyelesaikan tugas, hasil tugas. tugas Ya, yang saya yang kami kerjakan. yang kami kerjakan. Undang-undang
Tepuk tangan. Berarti untuk materi pada hari ini itu berjalan efektif dan kalian sudah paham ya. Nah, sebelum apa namanya penutupan ya, ini apa yang kalian dapat ketika apa namanya yang pada saat pembelajaran dengan tema peraturan di negara. Apa yang kalian dapat? Ini dari siapa? Silakan. Yang kalian dapat, kamu dapat apa? Dari materinya. Materinya. Pengertian undang-undang apa? Peraturan undang-undang harus ditaati. Dasar penting ya. Terus ini 6 tadi yang sumber hukum paling tinggi apa? Indonesia. Oh. Ya, dasar etis. Terus ini asas dari pembuatan dasar undang-undang negara itu meliputi apa aja? Yang pertama asas hak asasi. Dua apa? Lingkungan sekolah, lingkungan hidup ya. Terus apa lagi? Mempertimbangkan keberagaman budaya, ras, agama. Nah itu ya, tadi sudah kalian paham ya. Terus tadi runutan dari undang-undang yang ada di Indonesia. Yang pertama undang-undang, yang kedua tentang efek, yang ketiga peraturan undang-undang, yang keempat peraturan undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang kedelapan ya, itu 8 itu merupakan apa namanya yang dasar hukum sesuai dengan tingkatannya ya. Itu ya dari atas ke bawah. Terus selanjutnya dari tingkatan yang tersebut itu perlu kita jelaskan di dalam hidupan ya. Dari dalam lingkungan keluarga ya, kayak misalkan bangun tidur, terus membersihkan tidur, membersihkan halaman, terus menghormati orang tua. Dari lingkungan sekolahan, dimana nanti tata tertib sekolah, tiket kelas itu juga termasuk namanya atau menerapkan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan masyarakat apa? Saling toleransi, saling menghargai, tolong menolong. Kalau misalkan ada yang apa namanya ingin dibantu atau meminta bantuan, kita itu merupakan salah satu penerapan perundang-undangan di apa namanya ya, juga tanah lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Terus ada berapa jenis? Ada 2 jenis apa? Satu internal, eksternal. Kalau internal itu faktor dari dalam, eksternal dari luar. Kalau internal itu contohnya apa? Berarti terkait dengan pasal. Kalau dari eksternal terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Terus sudah paham ya? Ya, itu silakan untuk minggu berikutnya ya. Ini karena satu kali pertemuan itu 2 jam pelajaran. Nah, untuk minggu selanjutnya silakan kalian persiapkan untuk materi tentang
undang-undang di mana? Di sekolahan, di rumah, ya, di lingkungan. Itu nanti saya kasih tugas ke kalian di rumah, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya besok pertemuan besok ya itu bisa menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, di sekolahan maupun di lingkungan. Itu saya kasih waktu 1 minggu buat nanti di kelas. Betul ya? Tadi apa judulnya materi kita? Peraturan di ya. Jadi yang namanya aturan itu perlu kita taati, ada juga perlu kita lakukan, ya. Begitu ya. Terus juga ada yang perlu kita hindari dan juga perlu kita tinggalkan. Begitu ya. Paham ya, Sri ya? Sri, paham? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Jadi sebelum kita akhiri, ya Silvi ya, Silvi, jangan berdiri. Ya Silvi sama Sri. Ya sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, kalau kita itu dulu ya, tepuk tangan dulu. Kita kasih dulu dan kasih. Tepuk semangat. Kalau misalkan pembelajaran